Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak kelas 5A min 9 Bilali. Hari ini Senin 27 Juli 2020. Pembelajaran jarak jauh kita, jadwal kita adalah tematik, yaitu yang pertama tadi adalah mupel IPA, ya, muatan pelajaran IPA sudah Pak Guru kirim, yaitu membuat organ gerak sederhana, ya, Iman Siput. Terima kasih yang sudah mengirimkan. Yang lain juga kita tunggu. Kemudian untuk materi yang kedua adalah Quran hadis. Nah, jadi kita akan melanjutkan anak-anak Quran hadis kita. Kemarin di pertemuan pertama sudah kita pelajari bersama tentang surat Al-Adiyat, yang mana kemarin kita sudah ini ya, indikator kita yang pertama, kalian sudah membaca atau melafalkan surat Al-Adiyat. Nah, giliran yang kedua, indikator yang kedua, kita berusaha kali ini kita akan berusaha untuk mempelajari, yaitu tentang menerjemahkan surat Al-Adiyat. Jadi urutannya, kalian sudah mencoba melafalkan dan membaca surat Al-Adiyat. Sekarang mari kita mencoba menerjemahkan atau mengartikan dari surat Al-Adiyat. Karena setelah kita membaca, diharapkan kita juga mampu menerjemahkan, mengetahui artinya dari surat Al-Adiyat. Dan berikutnya, ya, insya Allah kalau waktu kita mencukupi atau bisa kita lakukan semuanya, ya alhamdulillah. Setelah itu, ya, pertemuan yang akan datang insya Allah kita berusaha untuk menghafalkan. Kalian berusaha untuk menghafalkan. Setelah membaca, melafalkan, menerjemahkan, kemudian menghafalkan. Nah, ini. Dan nanti yang paling penting, atau semuanya penting, tapi ada yang paling penting, yaitu ini, mampu menyatakan kandungan atau menjelaskan apa sih kandungan isi surat Al-Adiyat ini, ya, yang keempat dan 5. Dan yang terakhir, mudah-mudahan nanti waktu kita cukup, ya. Kalian diharapkan dalam mempelajari tentang Quran surat Al-Adiyat, ya, dari melafalkan, membaca, menerjemahkan, menghafalkan. Kemudian 4 ini saya anggap satu, yaitu mampu menjelaskan isinya. Kemudian kalian juga diharapkan mampu menulis ayat-ayat dari surat Al-Adiyat. Nah, ini Pak Guru salah ketik ini, ya. Maksudnya yang terkait adalah menulis surat Al-Adiyat. Baik anak-anak, hari ini kita berusaha untuk mencoba menerjemahkan, ya, atau mengartikan surat. Nah, kemarin kita sudah ini, ya, kemarin kita sudah melafalkan, ya, tapi tidak ada jeleknya, akan Pak Guru ulang sekali lagi supaya agak teringat di benak kita masing-masing. Nah, bagi kalian yang sudah hafal, alhamdulillah, ya. Bagi yang belum, ya, suatu saat akan ada waktu untuk menghafalkan, ya. Sebelum kita membaca, alangkah baiknya kita selalu mengawali dengan ta'awud, ya. Ta'awud, perlindungan kepada Allah dari syaitan. Kemudian baru basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Baik, demikian kita baca dulu, ya.
Kalian nanti bisa meniru, tapi di luar jam ini, karena saat ini atau pertemuan kali ini kita akan menerjemahkan surat. Nah, baik anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim ya. Setiap pergantian surat atau surah dalam Al-Qur'an ya, maka kita awali dengan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian ayat pertama, wal 'adiyati dhabha, artinya adalah demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah ya. Demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah. Ayat kedua, fal muriyati qadha, dan kuda yang memercikkan bunga api dengan pukulan kuku kakinya. Ayat ketiga, fal mughirati subha, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi. Berikutnya yang keempat, fa'atharna bihi naqa'a, sehingga menerbangkan debu. Nah, ini gambaran ya, ayat 1 2 3 4 5 ya. Ini masih menjelaskan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan itu keadaan peperangan, di mana zaman dahulu kuda adalah suatu alat ya yang digunakan untuk perang. Karena dulu belum ada mobil, belum ada tank dan sebagainya, maka kuda menjadi alat penting ketika berperang ya, yang menjadi tunggangan para tentara-tentara Islam maupun orang kafir pada waktu itu ketika berperang. Ayat kelima, fawasadna bihi jam'a, lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Nah, ini jadi ayat 1 sampai 5 menggambarkan ya keadaan peperangan. Kemudian ayat yang ke-6 Allah baru menjelaskan ya, ini menjelaskan tentang yang pada waktu pertama kita bahas. Pak Guru tampilkan dua gambar orang yang serakah itu ya, orang yang serakah dan juga yang tidak pernah bersyukur, yang tamak, yang bakhil dan serakah. Innal insana lirabbih lakanud, sungguh manusia itu sangat ingkar, artinya tidak bersyukur kepada Tuhannya. Siapa Tuhan kita? Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ke-7, wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sesungguhnya dia manusia menyaksikan atau mengakui keingkarannya. Jadi manusia itu sebetulnya sangat ingkar ya, artinya tidak bersyukur kepada Tuhannya ya. Dan manusia itu tahu sebetulnya dia itu ingkar kepada Tuhannya. Nah, inilah sifat manusia. Allah jelaskan dalam ayat ke-7. Kemudian yang ke-8, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Nah, ini jadi manusia yang sangat cinta kepada harta ya, khawatir kalau berkurang, kalau hilang, maka ini sudah menjadi sifat manusia. Ini sudah dijelaskan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ke-9, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur, maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan. Nah, Allah kemudian menyindir kita ya, manusia-manusia makhluk Allah yang berupa manusia yang apa, yang serakah tadi, yang tidak bersyukur, diberikan peringatan. Apakah tidak mengetahui apabila apa yang dalam kubur dikeluarkan. Jadi manusia itu diberikan gambaran. Apakah kita itu tidak berpikir kalau nanti Allah mengeluarkan apa yang di dalam kubur itu, yaitu suatu saat kita semuanya kalau sudah mati ya, sudah meninggal, maka yaumul ba'ats ya, besok di yaumul ba'ats Allah akan membangkitkan kembali. Nah, kita harus yakin. Ayat ke-10, wa hussila ma fis sudur, nih ya, wa hussila ma fis sudur, dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan ya. Kemudian ayat ke-11 terakhir, inna rabbahum bihim yauma idil lakhabir, sungguh Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka. Nah, jadi inilah 11 ayat dari surat Al-Adiyat ya, yang pertemuan pertama sudah kalian coba membaca, melafalkan, maka sekarang kita anak-anak ya, mencoba untuk mengetahui yaitu terjemahannya. Kalian bisa lihat juga nanti di LKS Al-Ikhlas halaman 3 ya, halaman 3 di situ ada materi surat Al-Adiyat, yang B adalah mengartikan surat Al-Adiyat ya 1 sampai 6.
1 sampai 11, maaf. Kalian bisa baca lebih jelasnya di buku, karena Pak Guru ini menggunakan slide, jadi ini hanya sebagai ringkasan saja. Nah, ini kalau di LKS belum ada anak-anak ya, belum ada arti perkata, padahal kita menerjemahkan ayat Al-Quran itu kalau satu ayat utuh, maka kita juga perlu mengetahui juga ya, arti perkatanya atau mufradatnya. Ya, misalnya wal adiyat itu artinya demi kuda perang yang berlari kencang. Dhabaha dengan terengah-engah. Jadi ini sudah Pak Guru sisipkan di slide ini. Kalau di LKS belum ada mungkin ya. Kalau di LKS hanya ada terjemahan utuh dalam satu surat, maka di slide ini Pak Guru tampilkan beberapa atau semua ayat dalam Al-Adiyat, tapi kita buat per kata. Jadi namanya ini mufradat, per kata ada artinya ya, supaya kita mengetahui lebih jelas. Ini ya, berikan kepada kalian, nanti kalian bisa lihat di HP kalian. Kalau kurang jelas bisa diperbesar ya. Nah, baik anak-anak, setelah kalian mengetahui arti atau terjemah dari surat Al-Adiyat, maka sekarang coba kalian mengerjakan ya. Ini maaf ya Pak Guru salah tulis. Kalian mengerjakan latihan itu di LKS Al-Ikhlas halaman 4. Ya, di kolom kamu pasti bisa itu mengartikan arti kata ya. Jadi wal adiyat, wal adiyati artinya apa? Kamu tulis. Kemudian qadha apa sampai selesai ya, sampai sudur. Itu anak-anak. Kalau sudah seperti biasanya ya, kamu kirimkan, kamu foto, kamu kirimkan lewat WA. Sebelum Pak Guru akhiri, Pak Guru pesan tetap semangat dalam belajar ya. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada kita. Kalaupun kalian atau ibu bapak kalian sudah berusaha membantu kalian dengan yaitu fasilitas HP, dengan harus membeli paket data, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada bapak ibu kalian, dimudahkan rezekinya ya, sehingga rezekinya bermanfaat bagi kalian semuanya. Baik, sekian Pak Guru akan mengakhiri pertemuan kita kali ini, dan tentunya Pak Guru juga akan menunggu jawaban dari kalian semuanya. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.